Yesus dengar nggak? Yesus. Dengar, Bang. Yesus dengar. Dengar, Bang, karena dia pernah menyatakan diri, Bang. Mana dalilnya kalau dia maha mendengar? Nah, jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, jawab kepanjangan dan tiada kemuhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Hizbullah berdebat dengan orang-orang kafir, ya. Dan di sini seperti biasa orang-orang kafir itu hanya membuat fitnahan, yang dimana fitnahan itu dilemparkan kembali kepada orang-orang kafir itu sendiri, yang pada akhirnya mereka malu dengan sendirinya oleh karena fitnahan yang mereka buat sendiri. Nah, jadi agar tak berlama-lama, demikian kaum muslimin videonya. Original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, suruh baca original teks kitab. Papa pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks, gimana ceritanya coba? Masalah agama itu, masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuman membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya, Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi, tapi kalian tidak mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tidak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu, rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan, bisa nggak baca original teks? Nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang, atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Ista bisa? Bisa, Guruna. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya, Guruna? Siap.
di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Nah, Luncur. inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam, kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab. Saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf. Tapi saya rasa ini keliru. Panggil ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil, betul, salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba. Nih teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau alat-alatnya kemarin itu kena banjir ya, sehingga gini dia, YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat, silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus, Dinda, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus Bunda ya. Ada kata Yesus, adalah Mesias. Nah, Ketik Yesus adalah Mesias. Ya, coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, Ada nggak ternyata Yesus? di sini Houtos Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian. Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya yang ngomong inilah Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya. Coba. Di sini dia kan Bang bilangkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kan meyakinkan. Paulus ini kan Belum sama ngerti, Gurunda. sebagai kayak Di situ nggak ada nama apa sih Yesus. Nggak ada nama Ini loh, Yesus di situ. Bu Lesti, maksudnya Gurunda, ini kata Yesus ini di dalam original teksnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, ini nanti dicoba ambil HP satu lagi, nanti ketik di alkitab.sabda.org untuk KPR 922. Lalu scroll ke bawah. Nah, ini namanya interlinear. Jadi terjemahan kata per kata. Ini kan ada kata Yesus di sini. Kelihatan nggak? Nggak lah, HP gua budug. Tunggu bentar. Woi. Nah, di sini ada kata Yesus nih. Tunggu dulu. Jazakallahu khairan, Raffi. Keren, Bang Mantap. Kikocat, barakallah. Tunggu ya. Ya, beliau punya HP ini tebal banget. buram. Teman-teman dibantu beliau, adik kita ini belikan laptop. Pasti banyak saudagar muslim lah. Iya, Ikhwan, mantap. Syukran Gunda udah dipromosiin. Ya, Tunggu. langsung DM aja ke Dinda Kores ya. Ini kan kelihatan nih Yesus nih. Nah, ini angka-angka ini adalah angka untuk kamus online-nya. Nah, kalau kita buka kamus online-nya ini, Bu Lesti, kita buka ya. Kita tap nih bawahnya nih, karena ini hyperlink. Kita buka gini, cut. Nah, kan keluar tuh. Nah, ternyata yang harusnya Yesus itu dalam Yunaninya Ieusos, ini malah Houtos gitu loh. Apaan itu Houtos? Houtos adalah bentuk feminin, singular gitu. Atau kata ganti tunggal feminin. Lah Yesus aja cowok, ini kata gantinya cewek. Apalah itu maksudnya gitu. Itu salah satu bukti hancur kalian Kristen ini oleh kitab kalian sendiri gitu. Jadi semakin jauh, sudahlah terjemahan, bukan kitabnya Yesus. Semakin jauh. Masya Allah, silakan. Sahabat-sahabat sekalian ya, sekalian dibantu adik kita Dinda Kores
Mana tahu beliau bisa beli perangkat untuk live lagi. Kemarin dunia YouTube diramaikan dengan hadirnya YouTube beliau kan. Sekarang beliau nggak bisa posting karena laptopnya ada gangguan. Bukan gangguan lagi, hancur mina laptopnya. Nah ini mumpung aku open cam ya Gurunda ya. Jadi Ikhwan, aku tuh lagi diuji Allah. Jadi si air bocor itu plafon di situ. Bocor dia. Jadi yang meja kerja asalnya di sini pindah kemari. Ini laptop sedang di dunia orang mati, belum bangkit lagi gitu. Karena airnya jatuhnya di sini. Gitu. Nah, silakan Bu Lesti kalau ada yang mau ditanggapi dari ilmu baru yang kita sajikan. Iya, jadi teman-teman enggak, Bang. sekalian Gini, bisa DM minta nomor rekening ke Kores langsung ya. Bukannya DM aja, nggak bukannya apa-apa. karena apa gitu ya. Mau turun soalnya maklum ibu rumah tangga mau ngambil hujan. Cuman saya mau ngasih pesan, Oh, Bang. iya. Silakan. Mengambil Abang hujan. coba pahami apa namanya ini Matius ini ya Bang, Abang baca dan Abang pahami dan dengan iman abangnya yang iman Abang kan Islam. Otomatis Abang tahu ya hadis-hadisnya ya. Abang baca Matius 22 ayat yang ke 29 sampai dengan 30. Itu saja, Bang. Saya turun dulu ya, Bang. Saya cuma mau meninggalkan pesan itu, Abang Iya. baca itu dan Silakan Anda turun, nanti naik lagi ke sini enggak apa-apa. Kita pelajari lagi lebih Iya. jauh. Heeh. tapi itu pesan saya Matius 22 itu mau saya tanyakan tadi selain apa sih yang diajarkan Islam itu. Selain itu saya juga mau tanya tentang yang kami imani yang bertentangan dengan Islam itu Matius 22 ayat 29 sampai 30 Ini itu. Makasih ya. Mau Bang. dijawab Saya sekarang nanya. atau Silakan. oh gitu ya wes siap-siap. Oke. Selamat berumah Iya. tangga Bu Lesti. Baik. Satu hal yang perlu dipahami ya teman-teman, yang dipertanyakan ini tentang adanya oknum yang tidak mengerti tentang kitab suci. Yesus yang menyebutkan itu di Matius 22 nomor berapa tadi? 29 sampai 30. Itu ucapan Yesus tentang kitab suci. Kitab suci yang dimaksud itu adalah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, bukan. Yesus tidak mengenal kitab suci mereka, kitab yang mereka anggap suci ini. Yesus hanya mengenal kitab Tanakh. Maka Matius 22 nomor 29 nomor 30 itu sindiran untuk Kristen. Itu justru tamparan untuk Kristen itu tamparan keras. Karena mereka tidak mengerti kitabnya Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, kitab sucinya Yesus. Tapi mereka selalu saja, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan, itu nubuatan. Itu adalah dalil yang menampar orang Kristen. Karena kitab suci yang dimaksud di situ sudah pasti bukan kitab yang ada di gereja. Kitab suci yang dimaksud di situ adalah kitab yang datang kepada Bani Israel. Apa pula Yesus membahas Galatia, Roma, Filipi? Mana ada? Nah, inilah kalau kurang ilmu, wawasan rendah, ya, rendah wawasannya, kayak gitulah jadinya, ya teman-teman. Terus dikatakan di data nomor 30-nya juga, pada waktu manusia dibangkitkan tidak ada kawin-mawin. Emang lu ayam? Hanya ayam yang keluar dari kandang, habis itu cari pasangan, cari betina. Kejar sana, kejar sini. Saya ingat sekali karena dulu waktu SD, SMP, saya mondok. Di pondok saya itu ada kandang ayam. Lebih ribut pada pagi hari ayam itu daripada siang hari. Atau pada waktu kapanpun. Kenapa? Karena mereka keluar dari kandang bukan sarapan nasi. Bukan sarapan deda. Dia cari betina. Kejar betina sampai kemana-mana. Loh kok orang bangkit dari kubur kok langsung cari betina? Gimana ceritanya? Hari kebangkitan keluar dari kubur langsung cari bini, cari perempuan. Rakus. Kebangkitan itu bukan surga. Memang kalian memang mirip ayam rupanya. Ayo silakan teman-teman non muslim, waktu kita masih ada.
Iya, silakan ketik 3 di bawah ya. Ini namanya nyaru-nyaru soalnya. Aku nggak ngerti yang mana yang Kristen, Ikhwan. Untuk yang Muslim silakan di drop ya, karena nggak akan dinaikin, Ikhwan. Gurunda ini live-nya solo. Jadi yang Muslim jangan naik. Nanti naiknya kalau Gurunda lagi di room kawan-kawan kita mujahid yang lainnya baru. Kalau ini solo, Ikhwan. Kalian pengen lihat Gurunda live-nya sampai 20k 30k, biarkan Gurunda solo. Yang Muslim di bawah dulu, gitu. Oke? Thank you. Nah, mana ini yang ininya ya? Asip. Waduh, tidak berhijab. Oreng. Kristen atau Katolik? Wih, ih. Mau dialog siapa atau ini? gimana? Udah turun. Siapa Sip. itu? Ayu Ting Ting bukan? Bukan. Oh, ting-ting oreng itu Gurunda. Oh, Ting Ting orang. Kirain. Coba. Ah, ini dia wanita. Ini siapa lagi nih? Vivi Aries Negara. Selamat siang. Kristen atau Katolik? Waduh, dia lagi Saya- jaga ini, jaga fatcare dia. Jaga gerbang dia, gerbang gereja dijaganya. Ini ada wanita jidat panjang. Mana tadi? Wanita Oh, jidat hilang. panjang. Nah, ini. Margareta Manurung. Nah, lihat tuh. Kepotong jidatnya gurunya sama ini bulatan profil. Margareta Manurung. Kalau Ya, Jauh banget. siang Bang. Siang Ya, juga. siang. Gimana? Shalom, shalom. ya Salmon, apa kabar? Baik Bang. Mau tanya Bang, Ya, mau jawab kita, Ya. silakan. apa guna syahadat itu Bang? Syahadat itu adalah persaksian keteguhan hati bahwa hidup di dunia ini meyakini hanya Allah yang Tuhan dan mengimplementasikan keyakinan itu dengan perbuatan atau tindakan. Itu syahadat. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, prakteknya betul-betul menyembah hanya kepada Allah. Tidak bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan, lantas kemudian tidak menyembah kepada Tuhan. Syahadat itu saksinya ikrar. Itu ikrar, menyatakan diri betul-betul pasrah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mempraktekkan kesaksian itu dalam hidup sehari-hari. Gitu. Saksinya siapa aja Bang? Saksinya saya dan perbuatan-perbuatan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, makanya saya tidak nyembah yang lain. Alam semesta ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alam semesta ini yang bersaksi. Termasuk manusia yang ada di dalamnya. Contoh nih, bukti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Annallaha sami' alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Ketika Anda memanggil Yesus, Yesus, Yesus mendengar gak? Yesus dengar gak? Yesus. Dengar, Bang. Yesus dengar. Dengar Bang, karena dia pernah menyatakan diri Bang. Mana dalilnya kalau dia Maha mendengar? Nah, jadi itu kesaksian Anda kesaksian buta. Kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu pencipta yang segala-galanya maha. Beliau mengatakan, Annallaha sami. Aku ini sesungguhnya maha mendengar. Jadi saya cuma duduk seperti ini dalam hati. Ya Allah, aku ingin kamu kabulkan segala apa yang aku inginkan. Baik lambat maupun cepat. Aku ingin diijabah. Tuhanku mendengarkan.
Jadi saya tidak perlu cari dia mana ya, Tuhan saya mana ya. Oh, lagi petik pohon ara. Gak perlu, karena Tuhan saya mendengarkan. Apa yang saya katakan, apa yang dibisikkan hati saya itu didengarkan. Sedangkan kalau kamu berteriak sampai mulutmu robek, Yesus. Yesus dengar. Kenapa Yesus tidak dengar? Karena kuping Yesus itu terbatas. Jaraknya paling cuma 300 meternya. Bisa didengar. Jadi ketika Anda berdoa kepada Yesus, yang mendengarkan bukan Yesus. Yang mendengarkan adalah Allah, Tuhanku. Ketika Anda minta kepada Yesus, Ia mengabulkan doamu, Tuhanku, bukan Yesus. Kenapa demikian? Allahus Samad. Karena Tuhanku itulah yang menciptakan ente, bukan Yesus. Maka karena Tuhanku menciptakan ente, maka Tuhanku yang memenuhi semua kebutuhanmu. Karena engkau adalah ciptaannya, makhluk yang dikasihi oleh Tuhanku. Maka Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, tetap Tuhanku mengasihi Anda. Makanya disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Beliau Maha Pengasih. Anda dikasih oksigen, Anda dikasih makanan dari daratan, Anda dikasih dari lautan, Anda dikasih dari udara pun Anda dikasih. Kenapa? Itulah Tuhan. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Dia sendiri butuh Tuhan. Anda tuhankan. Yesus merintis siang dan malam. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Yesus tuh. Anda minta sama dia. Gepeng. Jadi ketika Anda berdoa, ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus tak mendengar. Tapi yang mendengarkan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda minta? Minta kesehatan. Tuhan pencipta langit dan bumi kasih. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Hakikat laisa kamitslihi syai'. Dialah pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Kami bersaksi, hakikat itu Tuhan. Kalau Anda bersaksi Yesus anak Maria Tuhan, kan gepeng. Kesaksian Anda itu palsu. Karena yang Anda saksikan dalam keagamaan Anda, Tuhan adalah anak orang. Bagus kalau anak orang, kalau makhluk padang gurun, itu lebih bahaya lagi. Sementara kami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mendengar enggak? Mendengar. Tuhan. Tapi nggak ada Nah, sekarang- saksinya, Bang. Apa pula saksi? Lu pikir pengadilan? Tapi kalau kamu teriak Yesus, Margareta kena bisul. Oh, Yesua, Bang. disembuhkan. Yesus dengar nggak? Dengar, Bang. Yesua mendengar, saksinya Yohanes, Mana dalil? Matius, Dalil. Lukas. Mana dalil Yesus Maha mendengar? Dalil. 12 murid Yesua, Bang, saksinya. Mana dalil? Dalil kalau Yesus Maha mendengar itu mana dalilnya? Keluaran 20. Kenapa lari ke keluaran? Kenapa? Apa hubungannya Yesus keluaran? Yesus itu Dilarang Yesus menyebut yang nama datang Tuhan kepada dengan gurun. sembarangan. Kenapa kamu panggil Kristus Tuhan itu? Kalau gitu kenapa kau panggil kemudian menjadi anak burung merpati? Kami dilarang, Bang, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Umpamanya Allah, kita baca Allah, itu udah sembarangan. Nah sekarang nama Terjemah. Tuhanmu siapa? Nama Tuhanmu siapa? Yesua. Yesua Nah di Masiah. mana Tuhannya Yahudi dipanggil Yesua? Di mana itu? Di kitab mana? Ibrani, Bang, Ibrani. Hah? Ibrani itu kan tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya kitab itu. Tidak diketahui siapa itu, buku siluman. Waduh.
Nggak ada yang tahu. Bapak-bapak gereja nggak ada Yang yang tahu. asli Itu tulisan Ibrani, siapa Bang. buku Ibrani itu? Yang aslinya Ibrani, bukan Yunani. Ibrani itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Bukan Yesus kitabnya kan orang Romawi. Yahudi. Hah? Yesus orang Yahudi, Bang. Ya Yesus orang Yahudi yang saya tanya ini Suku Marta Yehuda. yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi memang, kitabnya memang Ibrani. Yang saya tanya ente orang Ibrani. Ente orang Yahudi. Kami memakai kitab Ibrani, Bang, Nah bukan itu dia, Yunani. ngapain kau pakai kitabnya orang? Berarti rampok kitabnya orang berarti. Karena Yesua itu Yahudi, Bang, Yahudi. Yesus orang Yehuda. Yahudi memang. Kitabnya Yesus itu memang adalah kitab Tanakh. Yang saya tanya ini Aliteng. Aliteng ini bukan Yahudi. Kenapa pakai kitabnya Yahudi? Apa hubungannya? Ayo. Nah, Yesus raja Yahudi, Yehuda. Lah kalian bukan Yahudi. Bukan Yesus yang kutanyakan, Cak Ayu. Yang saya tanya kalian Kristen. Penganut agama pagan Romawi. Kristen itu yang saya pengikut tanya. Yesua, Bang. Pengikut Yesua, Kristen. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti makan babi? Yesua, Bang, Yesua. Mana ada Yosua mengajarkan makan babi? Fitnah lagi. Yang ngajarin ente makan babi itu makhluk padang gurun yang membawa-bawa nama Yesus yang membisikkan ajarannya kepada Nabi Paulus. Itu yang kamu ikuti, bukan Yesus anak Maria. Luruskan dulu itu, luruskan itu. Ya. Jadi yang kamu ikuti Bang, Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya itu Yesaya manusia, 44 anaknya ayat Maria. 6. Yohanes 1 nomor 14 jadi daging anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Beda. Jadi Aliteng ini pengikut Kristus padang gurun. Penghuni padang gurun. Itu sembahanmu. Mengatasnamakan Kristus. Yang di padang Datang gurun ke- siapa? Yang di padang gurun itu Kristus yang datang kepada Paulus ketika menuju ke padang gurun Damsyik. Yesua. Itu Yesua. Yesua itu manusia. Yesua itu manusia. Sedangkan Kristus yang kau sembah itu bukan manusia. Beda. Jangan nyamar-nyamar dong. Jangan nyamar-nyamar jadi domba dong. Kalian itu pengikut Kristus makhluk padang gurun. 1 Korintus 8 ayat 6. Cocok itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Iya betul. Betul itu. Itulah surat yang dibisikkan oleh Kristus padang gurun kepada Paulus nabimu. Nabimu Paulus itu mendapat bisikan sehingga lahirlah kemudian 13 kitab dari lisannya Kristus padang gurun ini kepada nabinya Paulus. Jadi Kristus padang gurun mengutus nabinya Paulus untuk mengajarkan non-Yahudi menjadi penyembah Kristus padang gurun. Tapi Bang, Yesua yang kami sembah itu Melkisedek, yaitu Melkisedek. Nah, itu klaim. Itu klaim. Kenapa klaim? Karena kalau Anda mengakui memang Kristus kami adalah yang di padang gurun, kalian ditinggal. Makanya kalian mengambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian Anda cocok-cocokkan dengan sembahan kalian. Ada nggak legalitasnya Anda gunakan? Nggak ada. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang demi untuk melegalkan penyembahan terhadap Kristus makhluk padang gurun tersebut. Begitu, adik, ya. Udah perjanjian baru Bang, Yudaism yang kami ikuti. Nggak ada saudariku. Kedatangan Yesua. Ya, kedatangan Yesua itu nanti ketika matahari sudah tidak menjadi cahaya lagi, tidak menyinarkan cahaya, baru Yesus yang datang. Kalau yang di padang gurun itu bukan Yesus.
Itu makhluk gurun. Jadi Gurunda Juma ini apa enggak mengakui Yesus Hamasi itu meninggal di kayu salib? Enggak. Yang meninggal itu makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nabiku Yeshua Hamasya bukan makhluk terkutuk. Yang dikutuk itu iblis. Itulah yang kamu sembah. Tapi Gurunda kan bersaksinya kepada Allah. Iya, Bukan kepada sama Yesua. sama seperti Yesus. Yesus pun bersaksi. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan. Utusan Tuhan. Itu syahadatnya Yesus. Itu syahadatnya Yesus, persaksiannya. Tapi Itu Yohanes saksi. 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1, Itu Tuhan, itu berbicara mengenai Tuhan dan sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha berkata-kata, maha berfirman. Kemahaan berkata-kata Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sifat. Bukti, ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah gelap, jadi gelap. Jadi manusia, jadi manusia. Jadi malaikat, jadi malaikat. Jadi bumi, jadi bumi. Jadilah hamil, hamil. Lahirkan Yesus, lahir Yesus. Dia itu memiliki sifat. Sifatnya adalah sifat kalam yang melekat pada dirinya. Sifat berkata-kata yang ada pada Tuhan. Itulah yang bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika dikatakan firman itu menjadi daging, maksudnya apa? Kehendak sifat yang ada pada diri Tuhan, salah satunya berkehendak agar Maria hamil tanpa suami, terjadi. Betul-betul menjadi daging. Maka kehendak Tuhan betul-betul menjadi daging. Lahirlah manusia tanpa ayah bernama Yesus. Manusia. Yang lahir manusia. Sudah pasti bukan Tuhan. Jadi yang menyembah kemudian manusia yang lahir itu adalah penyesat. Sampai sini paham? tapi kan di sini pada mulanya sudah ada firman. Ya, Firman memang. itu Yesus Hamasi. Memang. Oh bukan. Nah di sini kekeliruan kalian. Kalian kelirunya di situ. Kenapa? Karena kalian menerjemahkan kemudian himne Plato ini, filsafat Yunani ini, seakan-akan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Padahal enggak. Yang turun menjadi manusia itu adalah dewanya Paulus. Di mana kemudian Paulus mengajarkan dewanya turun menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu baru betul. Jadi dewanya Kristen yang turun menjadi manusia, itulah yang kalian dewakan, yang bernama Kristus itu. Sedangkan firman menjadi daging, itu lumrah. Firman itu telah menjadi daging, lumrah. Firman itu menjadi matahari, wajar. Firman itu menjadi bumi, wajar. Firman itu menjadi cahaya, wajar. Firman itu menjadi terang, wajar. Firman itu menjadi daging, benar. Firman itu menjadi lautan, betul. Firman itu menjadi langit, benar. Apa masalahnya? Oh itu adalah Tuhannya Kristen. Oh no, salah. Tuhannya Kristen baca di Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa turun ke bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil rupa manusia, menjadi hamba dan mati di atas tiang salib. Baca itu. Di sini Itu Bang, kitab- firman itu adalah Elohim, yaitu Yesus Hamasiah. Oh salah. Ketika firman itu bersama-sama dengan Elohim, maka itu sifatnya. Yesus itu tidak pernah mengatakan akulah firman. Yesus mengatakan aku penerima firman. Lalu kenapa Yesus dikatakan firman itu menjadi daging? Kehendak Tuhan menjadi daging. Apa bukti kehendak Tuhan? Baca Matius 1 nomor 18 sampai seterusnya. Apa yang tertulis di sana? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria untuk apa? Memberitakan tentang kehendak Elohim. Kehendak Elohim itulah yang disebut firman. Firman turun ke bumi ke Maria melalui Roh Kudus. Turun menyampaikan kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, yang maha tinggi hendak engkau hamil, iyakah?
Gimana Sini ya, mungkin Bang. aku hamil? Aku tak punya suami. Sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus Hamasiah itu. Menerangi setiap orang. Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 9. Mana ada dikatakan yang menerangi di situ adalah Yesus? Tidak ada Yesus yang menerangi. Yang menerangi itu adalah firman yang disampaikan kepada Yesus. Itu masih berbicara skala Tuhan. Skala Theos di situ. Bukan berbicara Yesus. Kalau Yesus, aku tak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, Mama. Itu Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengarkan dariku, bukan dari aku, tapi dari Bapakku yang mengutus aku. Yohanes 14:24. Jadi bukan Yesus itu sebagai sumber cahaya, bukan. Yesus itu duta Tuhan, utusan Tuhan. Beliau rasul, beliau nabi, utusan Tuhan. Tapi Bang Yesus Hamasiah itu dilahirkan bukan karena hubungan biologis. Betul Dia dari Allah, sekali. dari Elohim. Betul sekali. Meskipun dia dilahirkan bukan karena hubungan biologis, tetapi dia adalah makhluk biologis. Itulah yang disebut mukjizat. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku Yesus datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Itu yang dikatakan Yesus itu. Tolong percaya dong kepada Yesus. Jangan karena kekuatan Kristus padang gurun itu sehingga ucapan-ucapan Yesus kalian sepelekan. Sekali-sekali percaya kepada anak Maria. Jangan Kristus padang gurun aja terus kalian ikuti. Sampai-sampai pengaruhnya sangat kuat. Sehingga anak orang pun Anda duga Tuhan. Yesus itu bukan sang firman. Yesus itu adalah penerima dan penyampai firman. Yohanes 3:34. Yohanes 10:34, 35, 36. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Yohanes 14 nomor 24. Hargai dong Yesus. Hargai. Jangan karena makhluk padang gurun, gurunya Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus itu dianggap sepele. Jangan. Makanya Di Islam sini itu kan Bang, anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Hamasiah di sini. Nah, Bang. itu pintar. Yaitu firman. Itu pintar. Kalau begitu dudukkan Yesus pada perkara pada tempatnya. Nilai Yesus itu sesuai dengan kadarnya. Jangan kau nilai Yesus sesuai dengan kadar makhluk padang gurun yang ngaku Kristus itu, jangan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup, yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya itu dong. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang mana? Anak Maria. Jangan percaya kepada Yesus palsu yang datang ke padang gurun. Kalau Namun Anda anak percaya, namun anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri, yaitu Yesus Hamasiah. nah, baca yang Anda sindir itu adalah Yohanes 1 nomor 18. Betul? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang pernah mendengar Bapa, tapi anaknya yang ada di pangkuannya lah yang menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa? Yang lain sepelekan dong. Yang lain sepelekan. Hanya Yesus yang menceritakan tentang Bapa itu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Exegomai.
Dialah Yesus yang menerangkan, dialah Yesus yang menjelaskan, dialah Yesus yang mentafsirkan. Tentang siapa? Tentang hakikat Bapa yang mengutusnya. Nah, apa kata Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Baca Yohanes 7 nomor 28 29. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Hah? Kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Dia yang mengutusnya. Berarti Yesus yang kita kenal itu bukanlah Bapa yang sang pengutus itu. Berbeda. Perintah Bapa sudah diberikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesua Masia, Bapa yang baik. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Bapa? Kenapa? Di situ Yesua Masia belum selesai menyelesaikan pekerjaannya kepada Bapa. Yesua Nah, Masia di situ taat. Setelah dia selesai melakukan pekerjaannya, dia naik ke langit, bertahta sendiri atau duduk di samping kanan Bapaknya? Bertahta, Bang. Bertahta duduk di samping kanannya Bapak atau gimana? Iya, duduk di samping kanan itu berarti di Iya, situ bertahta. berarti tetap aja. Kupikir Pasti, Bang. sampai ke Pasti sudah ada kepastian bertahta. kupikir setelah naik ke atas dia sudah jadi Tuhan, seorang Tuhan. Ternyata masih duduk berdampingan sama Bapak. Tidak, Bang, dialah Bapa itu, Bapa yang baik. Yesua Masia. Jadi ada berapa itu. Bapak di atas? Ada berapa Bapak? Satu, Bang, satu. Loh, kenapa dia duduk di samping kanan Bapak? Yang di sebelah kirinya siapa? Itu bukan berarti dua, Bang. Loh. Gimana ceritanya? Benar-benar Bapa sang sumber itu sudah diserahkannya kepada Yesua Masia, anaknya yang tunggal. Terus Bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak itu Yesua Masia itu sendiri, Bang. Alamak, hancur sudah. Salome, bagaimana ceritanya? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dia duduk di samping kanan Bapa. Cak Ayu. Masolang generasi. Inilah Kristen. Maksudnya gini, Gurunda. Yesus duduk Iya, di samping iya. Yesus gitu loh. Itu Gurunda. Oh. Inilah Kristen. Inilah Kristen, cerminan Kristen. Inilah yang saya katakan wajib tidak berakal. Akal harus mati, pensiun dini kalau mau jadi Kristen. Mustahil orang itu bertahan di Kristen kalau mereka masih menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Jadi kalau Anda mau gila tanpa narkoba, ya silakan ikut Margareta. Pasti gila. Anda hidup di dunia hayal. Hayalan tingkat tinggi. Mati, tidak ada siksa kubur, langsung ke surga. Ikutlah Margareta. Ikutlah Margareta. Bagi teman-teman yang mau hidup di dunia hayal, ikut Margareta. Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi dibuat pensiun sama Margareta. Bang, makasih banyak ya, izin turun. Terima kasih. Mau kemana rupanya? Mau cebok? Jadi Ya, Gurunda. teman-teman kalau mau, ya silakan Dinda. Apa? Enggak. Kirain manggil. Enggak. Sekali lagi teman-teman, kalau cinta terhadap dunia hayal, ya ikutlah tadi itu. Bagus itu. Menghayalnya luar biasa, tingkat dewa, mimpi masuk surga, Tuhan yang Bapa pensiun, nggak ada lagi hilang. Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus duduk di samping Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Wajib gila memang. Makanya berat misionaris tak akan pernah berhasil maksimal. Kenapa? Semakin hari dunia dan mimbar gereja kita goyangkan. Kita goyang segoyang-goyangnya. Supaya banyak yang tercerahkan. Mantap, Panglima.
Yang aku heran gini Gurunda, ini jelas-jelas ada Bapa, ada Yesus gitu. Kenapa mereka nggak mau bilang dua gitu loh? Kenapa mereka mati-matian bilang itu satu? Kan dua itu, Bapa, Yesus. Belum Roh Kudus lagi. Kenapa ya Gurunda ya? Ya itu tadi, Allah menghukum mereka. Hukuman Allah itu kan bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Wa qaulihim. Subhanallah. Wa qaulihim, kata Allah. Karena ucapan mereka, aku hukum mereka. Dihukum di dunia. Itulah hukumannya. Jadi Dan goblok mereka gitu ya Gurunda ya? mengatakan, iya, mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Mereka hanya mengikuti halusinasi saja. Halo. Ya ini udah ada tamu juga, ini ada Ilo Siahaan, udah turun juga, mantap. Yo berikutnya Mot, tolong dibantu Mot. Kalian lebih jeli matanya. Ada, wah Andi Paulus sudah muslim banget itu. Ada siapa nih? Si user ini. Yo Bang Andi. Ya user, selamat siang, Kristen atau Katolik? Bang Handi ada di bawah deh. Ada, nge-live-in Bang Handi. Anak-anak api di Kalau bawah semua belum Guru dah, standby mereka. Kalau ada yang mau naik silakan aja. Anak-anak api Oh, udah silakan, waktunya kalau nih? mau naik silakan. Iya. Siap. Kita mau asarkan di sini. Tapi Oh, iya. dibantu dulu dong promo-promo teman-teman yang ini punya rezeki berlebih, dibantu Dinda Kores ini ya. Laptopnya nggak terlalu mahal kok, harga 20 jutaan aja pun. Dibantu dulu. Di Iya, Ikhwan. atau di DM. Siap. Syukran Gerunda udah ngabarin ke Ikhwan Villa di bawah. Ini aku juga udah ngasih udah ini ya Ikhwan ya. Jadi Ahlus Sodaka udah pada ngumpul juga dan alhamdulillah udah terkumpul 6.400.000-an gitu. Nah, Jadi kalau kalian semua mau nambahin lagi supaya cepat terjadi apa yang Gurunda impikan dan aku impikan supaya live lagi YouTube-nya, tafadhol DM tanya norek gitu Ikhwan. Ini yang ngasih koin juga jazakallah khair, cuma aku anjurkan langsung rekening aja gitu karena ini si TikTok makan duitnya juga ini. Gitu. Mantap. Yuk, anak-anak api naik. Mana nih anak-anak api? Nah, ini terus ada Bang Handi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Waalaikumsalam warahmatullahi. Pecinta nasi goreng. Cangkrik. Gimana kabarnya abangku? Sehat abang? baik, alhamdulillah seperti biasa Dinda. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Gurunda itu Iya. kalau live gitu ya Gurunda, saya perjalanan gitu Gurunda. HP itu tak taruh di sini Gurunda. Aku dengerin sambil naik motor, serius. Allahu Akbar. Yang penting jangan lagi sedang ngajar. Oh enggak. Enggak, pas waktu naik motor Gurunda. Itu. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Andi. Demikian tadi kamu sih ini ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Dan sayangnya ya jaringannya tidak bagus sehingga terputus. Padahal tengah seru-serunya itu terputus karena di Pulau Jawa ini aneh ya. Kadang kalau sudah gangguan itu bisa berbulan-bulan. Jaringannya kurang bagus. Jadi begini kamu ini. Jadi orang-orang Kristen itu sebenarnya Kristen satu dengan Kristen yang lain itu tidak ada ubahnya. Tidak ada bedanya mereka. Jangankan isi kitabnya mereka tahu gitu ya. Jangankan kitabnya orang agama lain mereka tahu. Kitabnya sendiri saja mereka tidak tahu gitu. Nah, yang acap kali terjadi ketika mereka itu berdebat ya, dengan umat muslim itu tidak ada lain tiada bukan hanya fitnahan yang dilontarkan dan hanya mereka ini pamer kebodohan dan itu dapat kita saksikan hari ini. Nah,
Terus bagaimana perilaku orang-orang kafir? Ya mereka ini ahli fitnah. Maka di PDF itu ya, di Google itu ketikan hadis-hadis yang dibuat oleh mereka itu, hadis-hadis apa yang dimana hadis-hadis itu aneh gitu ya. Masa iya ada seorang nabi seperti baginda Nabi Muhammad itu perilakunya itu aneh gitu ya. Nah, itu tidak ada lain tiada bukan ya mereka yang buat itu, mereka yang mengedit-edit, mereka yang buat-buat. Nah, sayangnya gitu ya, terkadang memang umat Islam juga banyak yang tidak mau belajar untuk mengetahui surah nabawiyah ataupun hadis-hadis sahih. Ya, jarang mereka itu membaca. Itu yang menjadi kesalahan, sehingga ketika mereka membuat finahan-finahan, banyak yang kaget, umat muslim yang kaget ya, karena keawamannya, karena tidak mau belajar itu. Dan dari sini pula bagi kita umat muslim ya, khususnya para debater ini, mereka rajin mencari, rajin membaca. Karena apa? Untuk menepis dari segala sesuatu apa yang orang-orang kafir itu tuduhkan terhadap baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, terbukti kalau kita balikkan fitnahan itu kepada mereka, kalau di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri, itu malah justru apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka fitnahan itu tertulis di kitab mereka tuh, tertulis dan memang betul-betul terang-terangan tertulis gitu, tentang bagaimana ayat-ayat porno, tentang bagaimana ayat-ayat kontradiksi, tentang bagaimana ayat yang tidak masuk akal, nampak sekali itu bikinan manusia yang dimana manusia itu lupa dahulu pernah ditulis kembali, dan jumlahnya, kalau cerita masalah jumlah biasanya kontradiksi, yang satu ngomong jumlahnya sekian, yang satunya ngomong ayat lain ngomong dikatakan bahasanya jumlahnya sekian, jadi berbeda. Nah, inilah bukti tanda bahwasanya kitab mereka ini kitab editan, kitab bikinan manusia. Nah, di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang dianggap perjanjian lama bagi orang-orang kafir itu, orang-orang Kristen ini sama ya, di dalam perjanjian baru pun sama, kontradiksi. Itulah bukti bahwasanya itu adalah karangan manusia yang dipaksakan ya, karena untuk kepentingan mereka. Gitu. Jadi ya hanya orang-orang yang tidak tahu malu gitu ya, membawa ayat-ayat palsu seolah-olah itu benar sekali, seolah-olah itu sesuatu yang sahih gitu ya, seolah-olah itu benar referensi Islam itu, padahal itu adalah bikinan mereka sendiri. Dan acap kali mereka itu juga malu sendiri sebenarnya. Tapi kalau yang punya malu, kalau yang tidak punya malu, kafir-kafir tidak punya malu ya namanya juga kafir kan. Hanya binatang saja yang selalu merasa dirinya benar, itu kan binatang. Nah, orang-orang kafir ini, orang-orang Kristen ini kan selalu mengaku mereka ini adalah anak-anak Tuhan ya, anak-anak domba. Tuhannya domba dan mereka itu domba katanya. Kan tidak logik, tidak masuk akal. Mereka pun itu pun bangga itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق